Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan mendengar sebagian firman-Mu. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta dan memimpin, mengadakan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Angkat saya tambahi, kurangi, ubahkan supaya apapun yang dia sampaikan betul-betul merupakan firman Tuhan, merupakan kebenaran, dan betul-betul datang dari Tuhan sendiri dan merupakan kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami menerima dan tunduk pada kebenaran Alkitab. Dan kalau ada hal-hal yang dikoreksi dalam diri kami, biarlah kami juga tunduk dan mau dikoreksi, mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu mengubah diri kami dan menyesuaikan dengan firman. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang kelima dari eksposisi Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan 25. Dan saya berikan topik cara cari uang yang membuat Yesus murka. Kita sudah pernah membaca seluruh teks ini dan kita tahu apa yang terjadi dalam bait Allah itu membuat Yesus murka, membuat cambuk, mengusir orang-orang yang berjualan, membalikkan meja-meja penukar uang dan sebagainya. Kemurkaan yang hebat. Bukan kemurkaan yang sedikit-sedikit, tapi betul-betul marah sekali. Kita tidak perlu membaca seluruh teks. Lain kali kalau dibutuhkan saja, kita membaca hanya ayat 14-nya saja. Karena inilah yang akan kita bahas dalam poin yang ketiga Romawi ini. Apa yang Yesus dapati di bait Allah di Yerusalem. Jadi dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membahas dia dari Kapernaum naik pergi ke Yerusalem. Dan pada waktu dia masuk ke bait Allah, ini yang dia dapati di bait Allah dan ini yang membuat dia murka. Dan kita baca ayat 14 sekali lagi. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Pertama-tama saya ingin membahas kata-kata dalam bait suci. Saudara, ayat 14 ini mengatakan bahwa orang-orang itu berjualan dalam bait suci. Tapi ingat ya, ini tidak berarti bahwa mereka berjualan dalam ruang suci atau apalagi ruang maha suci. Tentu tidak seperti itu. Alasannya saudara, poin A, sekalipun ayat 14 mengatakan dalam bait suci, tetapi perlu diingat bahwa kata Yunani yang diterjemahkan bait suci dalam ayat 14-15 adalah hieron. Hieron itu bukan hanya menunjuk pada ruang suci dan ruang maha suci. Kalau dalam bahasa Inggris sanctuary, bukan hanya menunjuk pada itu saja. Tapi juga mencakup pelataran bait suci. Dan pelataran itu ada beberapa pelataran yang nanti akan saya tunjukkan. Alasan yang kedua, saudara. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci.
Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci. Itu pun kalau imam besar masuk ruang maha suci, hanya boleh setahun sekali pada hari raya pengampunan dosa. Sehingga tidak mungkin orang awam berjualan di dalam ruang suci, ruang maha suci, itu mustahil. Karena itu harus disimpulkan bahwa mereka berjualan di pelataran. Atau seringkali disebut juga halaman dari bait suci. Nah ini bisa kita bandingkan kalau kita melihat dari terjemahan dari NIV, in the temple courts, ayat 14 ya, dalam pelataran-pelataran bait suci atau bait Allah. Nah perhatikan kata courts itu bentuk jamak ya. Jadi terjemahannya pelataran-pelataran, karena memang ada beberapa pelataran. Saya akan memberikan komentar dari William Barclay berkenaan dengan hal ini. Ini dari bagian paralelnya ya, bukan dari Yohanes pasal 2-nya, tetapi kalau bicara soal tempelnya, tidak ada masalah dari manapun, pokoknya dia membicarakan tentang tempel atau bait Allah. Dan dia mengatakan demikian, dalam perjanjian baru, ada dua kata yang diterjemahkan sebagai bait Allah dalam bahasa Yunani ya. Dan secara benar demikian. Tetapi di sana ada suatu perbedaan yang jelas di antara mereka. Bait Allah itu sendiri, maksudnya sanctuary-nya atau ruang suci dan ruang maha suci, disebut naos dalam Yunani. Jadi dua kata Yunani ya. Itu, naos itu, dalam perbandingan adalah suatu bangunan yang kecil dan mencakup ruang suci dan ruang maha suci. Ke dalam mana hanya imam besar boleh masuk. Ini membicarakan ruang maha sucinya. Hanya imam besar boleh masuk dan ia hanya boleh masuk pada hari raya pendamaian. Tetapi naos itu dikelilingi oleh suatu daerah atau tempat yang luas yang ditempati oleh pelataran-pelataran berturut-turut dan makin meningkat. Jadi ada dua kata ya yang bisa sama-sama diterjemahkan bait Allah. Naos dan hieron. Kalau naos itu hanya sanctuary-nya, ruang suci plus ruang maha suci. Kalau hieron itu mencakup pelataran-pelatarannya, berarti hieron lebih luas. Saya dulu selalu bingung yang mana yang naos, yang mana yang hieron. Tapi sekarang saya menemukan cara untuk mengingat. Naos itu kan kata itu lebih pendek ya dalam terjemahan. Kalau ditulis bahasa Latin Indonesia ini, naos ini cuma 4 huruf. Hieron itu 6 huruf. Jadi hieron lebih besar daripada naos. Ya, dari cara mengingat seperti itu, kita tidak bisa lupa. Hieron lebih besar berarti itu mencakup pelataran-pelatarannya. Naos lebih kecil, itu hanya ruang suci dan ruang maha suci. Sekarang sudah kita bicarakan pelataran-pelataran ini dalam bagian yang warna biru. Pertama, di sana ada pelataran orang-orang non-Yahudi, Gentiles ya. Kalau saya ke Gentiles itu menunjuk pada seadanya orang non-Yahudi termasuk saudara saya. Pokoknya bukan Yahudi. Jadi pelataran paling luar itu adalah pelataran orang-orang non-Yahudi ke dalam mana siapapun boleh masuk. Jadi kalau pelataran untuk non-Yahudi, tidak berarti Yahudinya tidak boleh masuk. Yahudinya boleh, semua boleh. Karena orang non-Yahudi ini dianggap derajatnya paling rendah. Mereka cuma boleh masuk di sana. Tapi orang lain masuk tempat mereka boleh. Dan melampaui mana adalah kematian bagi seorang Yahudi untuk masuk. Seorang non-Yahudi. Jadi pelataran untuk orang non-Yahudi ini batasan bagi orang non-Yahudi. Masuk lebih jauh, hukuman mati. Tidak tanggung-tanggung. Lalu, di sana ada pelataran perempuan. Dimulai oleh pintu gerbang indah dari bait Allah. Ke dalam mana orang Israel yang manapun boleh masuk. Nah, perempuan ini ranking kedua dari bawah. Laki pun boleh masuk ke tempat sana. Tapi perempuan melampaui itu tidak boleh. Setelah itu, ada pelataran orang-orang Israel. Dimulai oleh pintu gerbang yang disebut pintu gerbang Nikanor.
Ingat kata-kata itu, pintu gerbang Nikanon, nanti kita akan lihat. Suatu pintu gerbang besar dari perunggu Korintus yang membutuhkan 20 orang untuk membuka dan menutupnya. Di pelataran inilah orang-orang atau bangsa itu berkumpul untuk kebaktian-kebaktian bait Allah. Yang terakhir, di sana ada pelataran imam-imam. Ke dalam mana hanya imam-imam boleh masuk. Di dalamnya, di sana terletak mezbah besar dari korban bakaran, mezbah ukupan, kaki dian bercabang 7, dan meja roti sajian, dan cawan untuk persembahan curahan, dan di belakangnya terletak naos itu sendiri. Naos sanctuary-nya ya, ruang suci dan ruang maha sucinya. Jadi naos yang pertama paling mengelilingi naos ada pelataran imam. Lalu pelataran orang-orang Israel yang laki. Lalu orang Israel yang perempuan. Lalu Gentiles atau non-Yahudi. Nah, seluruh daerah ini, termasuk semua pelataran-pelataran, dalam RSV juga disebut bait Allah. Dan dalam bahasa Yunaninya adalah hieron. Adalah lebih baik untuk menjaga suatu perbedaan di antara dua kata itu. Untuk mempertahankan kata bait Allah. Untuk bait Allah yang sebenarnya yaitu naos. Dan untuk menggunakan istilah daerah-daerah bait Allah. Untuk seluruh tempat itu adalah kata hieron. Sekarang saudara, saya mengajak saudara untuk melihat gambarnya sedikit supaya saudara ada bayangan ya. Saya tidak tahu apakah gambar ini betul secara sempurna. Saya tidak tahu apakah mereka betul-betul tahu fotonya dan sebagainya. Karena ini zaman 2000 tahun yang lalu itu dihancur leburkan. Apakah mereka sempat ada gambarnya atau lukisannya atau apa, saya tidak tahu. Tapi pokoknya kalau kita cari di Google ada. Dan tinggal ketik kata-kata ini, diagram of the temple in Jesus Day. Ya, ini ada banyak sekali. Saya hanya membutuhkan yang ini, ya lihat kursornya ya, dan yang ini, yang paling sederhana yang ini. Nah ini kalau saudara lihat, ini Herod Temple Illustration. Jadi Court of the Gentiles itu ini ya, yang tulisannya kecil, saudara mungkin tidak bisa baca. Court of the Gentiles, jadi pelataran untuk non-Yahudi, ini di sini. Di sini, oh ini tulisannya di sini menunjuk ke sini. Ya. Lalu ini tulisannya di sini Court of the Gentiles juga menunjuk ke sini. Kalau saudara lihat ini dan ini, di atasnya nih kayaknya tidak ada bangunan. Hanya di sini semua yang lain ada bangunan. Lalu ini Women's Court, nunjuk ke sini, sukar dilihat, ya nanti pada gambar yang sederhana itu akan lebih gampang kelihatan. Lalu ada Golden Gate, Anda tahu Golden Gate itu dari mana. Lalu Court of Israel, ini ada di sini, laki-laki sukar kelihatan di sini ya. Lalu ini ada Holy Place, lalu ini ada altar, dan sebagainya menunjukkan, tapi gambarnya ruwet, ini sukar untuk melihat bagaimana. Tapi melalui gambar ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau gambar ini benar, kelihatannya yang ada bangunannya cuma ini. Sedangkan Court of the Gentiles, pelataran untuk non-Yahudi, di sini maupun di sini, semua terbuka ke atas. Sekarang saudara, mari kita melihat yang paling sederhana ini ya. Ini akan kelihatan lebih jelas. Kita melihat penjelasannya satu persatu. Nomor 1, Holy of the Holies, dari ruang maha suci. Lalu nomor 2 itu batasnya ini ya. Batasnya itu veil, tahu bacanya veil atau veil, atau curtain, itu tabir antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan yang ketiga ini adalah ruang suci. Jadi ruang maha suci ini imam besar tok 1 tahun sekali boleh masuk. Ruang suci hanya imam yang boleh masuk. Lalu yang keempat ini mezbah dari ukupan.
Lalu yang kelima, court of priest. Jadi ini pelataran untuk imam. Dan yang keenam, di sini. Ini pelataran untuk bangsa Israel yang laki. Lalu nomor 7, ada mesbah untuk korban. Lalu nomor 8 yang lengkung ini Nikanor Gate. Pintu gerbang Nikanor tadi yang katanya dari perunggu Korintus. Dan begitu berat, butuh 20 orang untuk buka maupun nutup. Lalu nomor 9, Court of Women. Jadi pelataran untuk perempuan. Nomor 10, Temple Treasury, perbendaraan. Jadi mungkin duit-duit masuk sana. Lalu nomor 11, Gate Beautiful, pintu gerbang indah tadi ya. Ini memisahkan antara pelataran perempuan dengan pelataran untuk Gentiles atau non-Yahudi. Court of the Gentiles nomor 12 di sini. Jadi rasanya seluruhnya ya. Lalu 13 ini Solomon Post dan sebagainya tidak penting. 14 Royal Portico juga tidak penting. 15 Western Wall. Seluruhnya ini ada tembok kelihatannya ya. Jadi ini tembok sebelah barat dan tidak tahu tembok yang lain. Tapi saya hanya cukup sampai nomor 12. Yang lain saya kira tidak terlalu perlu. Jadi saya bisa melihat dari peta ini atau gambar ini atau sketsa ini pelataran orang-orang non-Yahudi itu bagaimana. Ya. Sekarang kita kembali. Ini sekarang omongan William Buckley lagi. Ada sedikit pengulangan. Bait Allah terdiri dari suatu seri pelataran yang mengarah kepada bait Allah yang sebenarnya. Bait Allah yang sebenarnya itu sanctuary-nya itu ya, dan kepada ruang suci. Di sana pertama-tama ada pelataran orang-orang non-Yahudi dari luar ke dalam ya. Lalu pelataran perempuan. Lalu pelataran orang-orang atau bangsa Israel yang laki maksudnya. Lalu pelataran imam-imam. Sekarang saudara, semua jual beli ini, perdagangan binatang dan tukar uang dan sebagainya ini terjadi di pelataran orang-orang non-Yahudi yang adalah satu-satunya tempat ke dalam mana seorang non-Yahudi bisa masuk. Tadi kan sudah saya katakan dalam kutipan pertama, melalui itu mati bagi dia, hukuman mati. Jadi non-Yahudi masuk hanya bisa di pelataran non-Yahudi. Tidak bisa lebih tempat lain. Hanya itu satu-satunya tempat bagi mereka. Melampaui titik itu, akses dilarang baginya, bahkan hukuman mati. Jadi, jika di sana ada seorang non-Yahudi yang hatinya telah disentuh oleh Allah, ia bisa datang atau masuk ke dalam pelataran orang-orang non-Yahudi untuk bermeditasi dan berdoa dan menyentuh Allah dari jauh. Saya tidak tahu kenapa Buckley menggunakan kata meditasi ya. Meditasi dalam Kristen itu jangan disamakan dengan meditasi kafir. Dan saya khawatir istilah meditasi disamakan Kristen dengan kafir. Meditasi kafir itu otaknya pasif atau dikosongkan atau diarahkan pada satu titik. Kalau meditasi Kristen otaknya aktif bekerja. Dan contohnya berdoa itu aktif bekerja otaknya. Belajar firman, merenungkan firman, otaknya bekerja aktif. Itu saja saya kira yang termasuk meditasi Kristen. Jadi jangan anggap ini meditasi kafir ya. Di gua bertapa, bukan itu yang dibicarakan. Karena saudara, pelataran orang-orang non-Yahudi adalah satu-satunya tempat berdoa yang ia kenal atau tahu. Penguasa-penguasa bait Allah dan pedagang-pedagang Yahudi membuat pelataran orang-orang non-Yahudi menjadi suatu gangguan atau keributan. Dan suatu kumpulan peribut di mana tak seorang pun bisa berdoa. Lenguhan lembu-lembu jantan, embikan domba-domba, suara dari merpati-merpati, teriakan-teriakan dari pedagang-pedagang, suara gemerincing dari koin-koin, suara yang ditinggikan dalam perdebatan penawaran. Kan jual beli pasti tawar-tawarannya. Semua ini bergabung untuk membuat pelataran dari orang-orang non-Yahudi menjadi suatu tempat di mana ibadah atau penyembahan menjadi mustahil. Jadi saudara, saya menunjukkan semua ini untuk supaya saudara bisa melihat.
Jangan samakan pelataran atau halaman bait Allah dengan pelataran atau halaman gereja. Pelataran atau halaman gereja itu untuk parkir, untuk apapun, tapi itu bukan untuk tempat kebaktian. Ya mungkin bisa ada gereja kalau Natalan atau acara besar, lalu sampai gedungnya tidak cukup, dibuat terop, masuk ke halaman, itu bisa. Tetapi secara umum kan enggak. Jadi pelataran atau halaman gereja bukan tempat orang berbakti. Tapi pelataran atau halaman bait Allah itu tempat orang non-Yahudi berbakti. Sehingga dengan adanya orang berjualan di sana, maka orang non-Yahudi tidak bisa berdoa atau berbakti di dalam bait Allah. Sudah punya penggambaran sedikit mengapa Yesus marah? Jadi jangan tanya, boleh tidak kalau halaman gereja dipakai sebagai tempat berjualan. Halaman gereja sama sekali tidak ada hubungannya dengan halaman atau pelataran bait Allah, saudara. Memang kalau berjualan pada hari Minggu tetap itu tidak boleh, kecuali kalau itu berjualan demi gereja, merupakan suatu pelayanan sebetulnya, maka itu boleh. Tapi kalau untuk berjualan disewakan, hari Minggu lalu kerja, ini tidak bisa. Tapi tetap sebetulnya tidak mengganggu kebaktian. Tapi dalam bait Allah, pelataran tersebut digunakan untuk berbakti. Sehingga pada waktu itu dipakai sebagai tempat berjualan. Ini bedanya langit dengan bumi. Sekarang kata-kata William Barclay lagi tentang Matius 21 ayat 12-14. Kancah atau suasana dari peristiwa ini adalah pelataran orang-orang non-Yahudi ke dalam mana siapapun boleh masuk. Tempat itu selalu penuh dengan orang dan kesibukan. Selalu. Tetapi pada Paskah, dan ingat ya, ini Yesus datang ke sana itu kan dekat Paskah. Dengan pesialah-pesialah di sana dari seluruh penjuru dunia. Itu penuh secara maksimum. Binatangnya juga tambah banyak yang dijual karena tambah banyak orang yang butuh. Uang tambah banyak juga. Jadi penukar uang maupun pedagang binatang makin banyak, kebek enggak karu-karuan. Ributnya juga ngetop. Bagaimana orang non-Yahudinya mau berdoa atau berbakti pada Tuhan di dalam tempat yang seperti itu. Jelas sekali mereka tidak dipedulikan sama sekali. Mari kita melihat The Bible Exposition Commentary. Tragedinya adalah bahwa bisnis ini dilaksanakan di pelataran orang-orang non-Yahudi di bait Allah. Tempat di mana orang-orang Yahudi seharusnya menemui orang-orang non-Yahudi. Jadi Yahudi boleh masuk, ya. Seharusnya di sana mereka menemui orang non-Yahudi dan memberitahu mereka tentang satu Allah yang benar. Jadi mestinya ada guru mungkin di sana ngajari mereka. Tidak tahu itu orang Yahudi awam atau seorang imam, saya tidak tahu. Tapi pokoknya ada pengajaran di sana sebetulnya. Orang non-Yahudi bisa belajar tentang Allah yang benar. Sebetulnya. Orang-orang non-Yahudi manapun yang mencari kebenaran tidak akan menemukannya di antara pedagang religius di bait Allah. Dan keributan seperti itu tidak memungkinkan baik berdoa maupun belajar. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang menghalangi atau mengganggu orang lain dalam berdoa atau berbakti pada Tuhan, maka itu menyebabkan kemarahan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara datang terlambat dalam kebaktian pada waktu sedang berdoa? Apalagi yang datang terlambat ini perempuan pakai sepatu hak tinggi. Oh, dia masuk lotak pada saat sedang berdoa. Pernah seperti itu? Bahkan kalau saudara laki sama saja, kalau pakai sepatu juga bisa bunyi. Hanya kalau saudara hantu, saudara bisa masuk tanpa bunyi. Sebetulnya datang terlambat itu dosa. Ngerti apa enggak? Kita tidak punya hormat kepada Tuhan. Memang semua orang bisa datang terlambat. Kalau terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Katakanlah saudara mogok mobilnya. Atau ditangkap polisi. Atau tabrakan. Nah, hal-hal seperti itu sudah tidak bisa ngomong, saudara. Bisa selalu semua orang datang terlambat. Tapi kalau semua normal-normal saja dan saudara datang terlambat, saudara berdosa.
Terlambat itu memang budaya Indonesia. Tapi saudara, buang itu karena itu bertentangan firman. Dan saya lihat orang-orang yang terlambat itu ya itu saja. Selalu orang-orang yang sama. Dan kalau saudara terpaksa harus datang terlambat, tahu sedang berdoa, tak bisa berhenti sebentar. Tunggu sampai berdoanya selesai baru masuk. Justru, semua tutup mata. Supaya tidak kelihatan. Masuk kelotak-kelotak. Pada waktu saya kuliah teologi itu, ada orang-orang yang datang terlambat. Dan pada waktu dosennya sedang membacakan ayat atau sedang berdoa. Bukan ngajar ya. Dia kadang-kadang memulai pelajaran itu dengan membacakan ayat atau dengan doa. Dalam manapun dari acara itu, orang yang datang terlambat tuh kadang masuk. Dia berdiri di pintu, tidak berani jalan, saudara. Dan tidak ada yang menyuruh seperti itu. Tapi rasa hormat dan diri kepada Tuhan yang membuat dia tidak mau jalan. Pada waktu dia melihat, doa. Sedang baca ayat. Harus hormat. Maka dia diam. Setelah itu selesai, baru dia masuk. Belajar hal seperti itu, saudara. Kalau misalnya gereja itu ada camp, atau kalau saudara dalam kamar saudara tidur dengan suami atau dengan istri atau dengan kakak atau dengan adik, dan saudara melihat orang yang satunya itu sedang berdoa, sedang baca firman Tuhan, sedang bersaat teduh, saudara ribut, membuat dia tidak bisa berdoa, tidak bisa bersaat teduh, saya merasa bahwa itu menimbulkan murka Tuhan. Saya mengganggu orang yang berdoa. Saya mengganggu orang yang sedang belajar firman, membaca firman, sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita menimbulkan kemarahan, kemurkaan Tuhan. Jangan main-main dengan hal seperti itu. Kan saya lanjutkan, William Barclay. Tingkah laku di pelataran bait Allah menghalangi orang-orang non-Yahudi yang mencari kehadiran Allah. Yesus digerakkan sampai hatinya yang terdalam. Karena mereka yang sedang mencari Allah, sedang dihalangi dari kehadirannya. Apakah di sana ada apapun dalam kehidupan gereja kita? Jadi dia memberikan penerapan ya. Suatu kecenderungan untuk bergaul dengan golongan tertentu saja. Kaya kumpul sama kaya gitu ya. Memang kalau tua kumpul sama tua itu ya itu normal. Masa tua suruh kumpul sama anak sekolah minggu ya gak masuk akal juga ya. Tapi maksudnya kita tidak mau bergaul karena dia golongannya berbeda. Itu bukan seharusnya. Suku ini gaul dengan suku ini saja. Suku itu saja. Lalu kaya miskin, tingkat ekonomi dan sebagainya. Itu membuat gerombolan-gerombolan yang tidak mau gaul. Lalu ada orang datang dan orang ini bukan golongan saya. Gak usah, gak peduli. Tadi gobres. Maka ini kayaknya menghalangi dia ikut dalam kebaktian itu. Dan itu menimbulkan murka Tuhan. Contoh lain yang diberikan suatu sikap eksklusif, ya sama saja dengan itu, buat grup sendiri, tidak mau kumpul orang, suatu sikap yang dingin. Ada orang, ya tidak digubris, biarkan saja, sama dengan kurangnya penyambutan, kurang lebih sama. Lalu suatu kecenderungan untuk membuat jemaat menjadi suatu perkumpulan yang tertutup. Lalu suatu kesombongan atau sikap arogan. Tidak ada kerendahan hati untuk menyapa orang atau apapun. Lalu suatu sikap sangat kritis atau cerewet atau rewel. Orang baru malah dikritik habis-habisan, salah ini, salah itu, dan sebagainya. Yang menjaga orang-orang asing yang mencari Allah tetap di luar. Adakah hal-hal seperti ini? Ini ditanyakan oleh dia. Hendaklah kita mengingat murka Yesus terhadap mereka yang membuat sukar dan bahkan mustahil bagi orang-orang asing yang mencari Allah untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi saudara, ganggu atau menghalangi orang dalam berbakti, dalam berdoa, dalam bersaat teduh, dan sebagainya, itu menimbulkan murka Kristus. Selalu ingat itu baik-baik. Usahakan kalau ada orang berdoa dan sebagainya, saudara tenang.
Kan sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Kita sudah mempelajari dalam bait Allahnya sudah kita pelajari. Sekarang aktivitasnya yang terlihat ada dalam kalimat ini. Didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini yang didapati oleh Yesus pada waktu dia masuk ke bait Allah. Kalau saudara, penjualan binatang dan penukaran uang, ini dia marah bukan hanya karena itu membuat ribut bait Allah, tetapi karena itu bersifat memeras rakyat. Sekarang yang pertama adalah penjualan binatang. Binatang ini ada lembu, kambing domba, dan merpati yang disebutkan di sini. Sekarang saya bahas penjualan binatang itu dulu ya, nanti penukaran uang. Pertama saudara, William Barclay mengatakan bahwa harga merpati di bait Allah, kalau beli di sana, hampir 15 kali lipat daripada kalau saudara beli di luar bait Allah. William Hendrickson lebih ekstrem lagi mengatakan bahkan 80 kali lipat. Sekarang pertama-tama mengapa butuh merpati ya? Ada memang hal-hal tertentu di mana korban yang dituntut itu adalah burung merpati. Ini kata-kata William Barclay, penjualan merpati lebih buruk lagi. Untuk kebanyakan kunjungan ke bait Allah, beberapa jenis korban adalah perlu. Merpati sebagai contoh, diperlukan pada waktu seorang perempuan datang untuk pentahiran setelah melahirkan anak. Atau seorang penderita kusta datang untuk mendapatkan suatu penyembuhan disahkan. Dia datang disembuhkan dan dia disahkan, itu yang mengesahkan harus imam. Lalu mesti bawa merpati untuk persembahan. Perempuan yang melahirkan itu najis. Melahirkan anak perempuan najis 40 laki 40 hari najisnya. Kalau perempuan 80 hari, saya lupa 2 minggu atau 2 minggu dan 4 minggu atau 40 dan 80 hari. Tapi pokoknya ada saat di mana mereka najis dan setelah waktunya tahir, maka mereka mesti mempersembahkan dan laki-laki burung merpati. Ayatnya saya kira tidak usah saya bacakan, sudah bisa bacakan sendiri. Imamat 12 ayat 8, Imamat 14 ayat 22, Imamat 15 ayat 14, dan Imamat 15 ayat 49. Jadi ada sikon-sikon tertentu di mana korbannya harus merpati. Lalu, poin kedua yang sudah saya singgung tadi, harga merpati di bait Allah yang jauh lebih mahal dari harga normal di luaran. Ini lagi-lagi kata William Barclay dalam komentarnya tentang Matius 21 ayat 12 ayat 14. Tak ada kesalahan yang dilakukan. Seandainya harga-harga adalah sama di dalam dan di luar bait Allah. Tetap betulnya salah karena berdagangnya di pelataran dan itu tempat berbakti. Tapi dalam persoalan harga seandainya sama atau ya untung sedikit gitu ya, itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Tapi masalahnya adalah di dalam bait Allah sepasang merpati bisa berharga 15 kali lipat harga di luar bait Allah. Dan ini harga yang betul-betul gila ya. Kalau sampai 15 kali lipat, 2 kali lipat itu sudah seringkali orang anggap sebagai suatu pemerasan. Kalau satu toko jual barang harganya 10.000, toko yang lain jual barang yang persis sama harganya 20.000, itu sudah kita anggap sebagai suatu kekurangan ajaran, ini ngagok, pemerasan, dan macam-macam hal yang lain. Bayangkan kalau ini 10.000, satunya 150.000, 15 kali lipat, ini sudah anggap apa? Memang kalau pedagang di luaran ya, jual mahal sekali, harga yang 3-4 kali lipat atau berapa, ya kita gampang. Kita tinggal tidak beli di sana, beli di tempat lain. Tapi di sini tidak bisa karena mereka monopoli. Nanti kita akan lihat mengapa tidak bisa. Tapi sekarang kita lihat harganya dulu ya. William Hendrickson ini lebih ekstrim. Tentu saja pedagang-pedagang ternak dan domba digoda untuk meminta harga yang jauh lebih tinggi dari normal untuk binatang itu. Mereka memeras para penyembah itu. Dan mereka yang menjual merpati-merpati melakukan hal yang sama. Meminta harga, mungkin, ini dikur sama dia ya. Kalau dikur sama Amerika, $4.
untuk sepasang merpati yang harganya 5 sen. Nikel dia gunakan. Nikel itu 5 sen. 5 sen itu butuh 20 kali lipat untuk menjadi $1 kan. Dan ini $4, berarti 80 kali lipat. Bayangkan kalau harganya sebetulnya 10.000 lalu menjadi 800.000. Ini betul-betul suatu kegilaan. Dan untuk pandangan ini, dia memberikan catatan kaki, dia mengambil itu dari buku Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah. Ada volumenya dan ada halamannya. Orang ini adalah orang Yahudi yang memang menuliskan tradisi pada saat itu. Jadi sumbernya bukan sumber yang main-main. Tapi saya tidak ngerti kenapa Barclay mengatakan 15 kali lipat, dia mengatakan jauh berbeda. Kalau 15 sama 20 itu masih oke lah. Tapi 15 sama 80 beda jauh. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Tapi yang jelas adalah penjualan itu harganya luar biasa mahal dibandingkan normal. Kalau yang ketiga, padahal orang-orang yang mempersembahkan merpati biasanya adalah orang-orang miskin. Tapi di sini kita akan melihat ya, mereka tidak segan-segan memeras orang-orang miskin sekalipun. Seandainya mereka memeras orang kaya, ya masih oke sekalipun itu dosa. Tetap dosa. Tapi ya masih lumayan kalau lihat orang kaya diperas, orang miskin, mereka kasihan, izin sudah nggak usah, tak jual murah saja, jual normal saja. Nah itu masih ada belas kasihan. Tapi saudara ini mereka tidak belas kasihan. Miskin, nggak miskin, saya nggak ngurus. Kamu makan, nggak makan, saya nggak ngurus. Dari mana kita tahu bahwa yang mempersembahkan merpati biasanya adalah orang miskin? Mari kita melihat teks ini ya. Imamat 5 ayat 5 sampai 7. Jadi apabila yang bersalah dalam satu perkara itu, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia, perhatikan ini ya, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing. Jadi idealnya seharusnya domba atau kambing betina. Ini dalam kesalahan tertentu ya, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Nah, tapi ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu, kambing satu kan mahal, saudara. Berapa harga kambing satu di Indonesia? Mungkin harganya bisa juta, sudah 1 juta mungkin ya. Saya tidak tahu berat kambing itu 30 kilo barangkali kalau besar. Saya tidak ngerti. 1 kilo berapa? Mahal, saudara ya. Kalau 1 kilo 30.000, 20.000, 30 kilo 600.000. Jadi sangat bisa orang tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu, apakah tidak bisa diampuni dosanya? Tuhan tidak seperti para pedagang yang memeras, tidak peduli miskin. Tuhan memberikan perkecualian. Jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba karena dia miskin, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi kalau orang miskin, cukup pakai merpati, tidak perlu pakai kambing domba. Yang harganya pasti berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan merpati. Tapi kalau merpatinya jadi 80 kali lipat, harganya bisa mendekati harga kambing atau domba, dan para pedagang tidak peduli sama sekali. Miskin, tidak miskin, diperas. Sekarang mari kita lihat teks lain. Imamat 12 ayat 6 ayat 8. Ini perempuan yang melahirkan, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun, sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus domba, penghapus dosa. Jadi 1 domba dan 1 burung merpati. Ya, ini seharusnya ke pintu kemah pertemuan dengan penyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu.
Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, tapi laki-laki ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu. Tadi kan satu domba dan satu burung merpati ya. Kalau tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi tadi mestinya 1 domba, 1 burung, karena tidak mampu, dombanya tidak usah, diganti burung juga. Menjadi 2 ekor burung. Yang seekor menjadi korban bakaran, dan yang seekor lagi menjadi korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Dari 2 teks ini terlihat bahwa yang mempersembahkan merpati itu biasanya adalah orang miskin. Dan kalau saudara ingat pada waktu Maria mentahirkan dirinya setelah melahirkan Yesus dan sebagainya, mereka membawa 2 burung merpati, menunjukkan bahwa keluarga di mana Yesus dilahirkan itu adalah keluarga yang tidak mampu. Sekarang saya teruskan nomor 4. Ya. Jadi poin ketiga ini menunjukkan brengseknya orang-orang itu, miskin tidak miskin tetap diperas. Yang keempat, jelas bahwa harga yang luar biasa mahal ini juga berlaku untuk binatang-binatang yang lain. Kalau merpati harganya 15 atau 80 kali lipat. Kambing, domba, lembu, dan sebagainya pasti juga berlipat-lipat mahalnya dibandingkan normal. Nah, sekarang kita masuk poin B. Tapi bukankah orang-orang itu bisa membeli binatang-binatang yang diperlukan di luar? Dilihat dari hukum Taurat, dilihat dari firman Tuhan, tidak ada hukum yang mengharuskan mereka beli binatang di dalam. Tidak ada aturan seperti itu. Bahkan harus beli di situ. Seandainya mereka jualan di luar pelataran, harus beli sana. Tidak ada. Orang dari manapun boleh beli di luar, di tempat yang sama sekali lain, dan harga yang normal. Jadi secara teoretis itu bisa. Tapi dalam prakteknya tidak bisa. Mengapa? Karena dalam Taurat, binatang-binatang untuk persembahan selalu harus ada syarat tanpa celah atau tanpa cacat. Memang kalau saudara membaca kadang-kadang syaratnya tidak disebutkan. Seperti misalnya dalam Imam 4 ayat 14. Cuma dikatakan binatangnya tapi tidak dikatakan tanpa celah, tanpa cacat, tidak disebutkan. Tapi saudara, syarat itu selalu harus dianggap ada secara implisit. Karena di mana-mana itu harus seperti itu. Ini kalau domba Paskah ya. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan. Tidak bercela. Berumur setahun dan seterusnya. Lalu Imam 4 ayat 3. Ini kalau orang berbuat dosa, lalu buat korban. Laki-laki saudara. Korban yang dituntut. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Nah, saya bisa memberikan ayat banyak. Saya bisa baca sendiri, saya tidak usah baca, karena semua tidak bercela, tidak bercela, tidak bercela. Di mana-mana tidak bercela. Karena kalau saya menjumpai ada ayat yang tidak bercelanya tidak ditulis, tetap itu harus dianggap ada. Mengapa Tuhan itu begitu cerewet, saudara? Binatangnya tidak boleh bercela, tidak boleh bercacat. Karena saudara, binatang korban dosa, bahkan domba Paskah dan sebagainya, ini semua merupakan tipe atau bayangan dari Yesus yang maha suci. Hidup suci. Kalau tidak suci, tidak bisa jadi penebus dosa, karena dia akan mati untuk dosanya sendiri. Dia harus suci. Nah, antitipenya suci. Kalau di sini tipenya ini bercacat, bercela, tidak cocok menjadi tipe dari Yesus sebagai antitipenya yang suci murni. Jadi jangan pikir ini sekedar Tuhannya cerewet atau apapun. Dalam Alkitab ada keindahan yang semacam demikian. Antara tipe dan antitipenya ada kesesuaian. Kalau enggak, nah ya enggak cocok. Antitipenya enggak cocok menjadi penggenapan dari tipenya. Itu alasannya mengapa Tuhannya dalam tanda petik kelihatannya cerewet. Tapi dia maunya ini menjadi tipe dari Kristus. Karena itu selalu dituntut binatang untuk korban itu tidak bercela. Nah, sekarang untuk memastikan keadaan tanpa celah atau tanpa cacat ini,
Maka para penguasa bait Allah itu menetapkan pemeriksa-pemeriksa untuk binatang yang akan dijadikan korban. Ya, jadi ada orang-orang khusus yang ditugaskan memeriksa. Semua orang bawa binatang untuk korban diperiksa. Nah, para pemeriksa ini kurang ajar. Para pemeriksa ini tidak memeriksa dengan benar, tapi mereka lihat binatang ini dibeli di mana. Mungkin ada tandanya kalau beli di bait Allah. Sehingga mereka langsung akan tahu kalau binatang dibawa dari luar. Dan mereka akan menolak semua binatang yang tidak dibeli di bait Allah. Dengan alasan yang dicari-cari, kalaupun sebetulnya binatangnya sudah tanpa cacat, tanpa celah, sempurna sebetulnya, tetap mereka bisa saja cari-cari alasan. Ya, polisi selalu juga bisa cari alasan supaya kita dipersalahkan. Padahal sebetulnya tidak salah. Itu banyak terjadi. Kalau kita ujian SIM, lalu suruh ujian praktek, sudah bisa pun tetap bisa dicari kesalahannya sehingga tidak lulus. Tujuannya apa? Supaya pakai calo. Kalau pakai calo sudah tahu jalannya bagaimana, mesti bayar bagaimana, kepada siapa, dan sebagainya. Sehingga mereka dapat duit. Nah ini dalam zaman sekarang, zamannya Jokowi ini sudah banyak berkurang mungkin. Tetapi saya kok tidak yakin bahwa ini sudah hilang sama sekali. Ya coba saja kalau saudara kehilangan SIM atau bagaimana sampai harus ujian SIM lagi. Coba pakai cara yang normal. Murah sebetulnya cara normal. Ujian tertulis juga ikut. Ujian praktek juga ikut. Sudah lama nyetir, bisa tidak lulus. Bagus sekali. Jadi sudah sama dengan di sini. Tahu binatangnya tidak dibeli di bait Allah. Cari alasan. Yang tidak perlu dicari. Sehingga pokoknya binatang yang dibeli dari luar diakhir. Dan karena itu, akhirnya orang terpaksa membeli di bait Allah dengan harga yang sangat mahal itu. Ini menjadikan monopoli. Dan kalau sudah monopoli, mereka bebas mau berikan harga berapa. Tinggal kamu mau atau enggak. Take it or leave it. Nah, ambil atau tinggalkan. Karena mereka tidak bisa cari di tempat lain. Tempat lain selalu ditolak. Mau apa? Terpaksa beli di sana dengan harga yang berpuluh-puluh kali lebih mahal. Dan ini betul-betul kurang ajar, bukan main pemerasan yang biadab. Dan ini terjadi dalam bait Allah. Karuan kalau kantor polisi atau apapun. Ini bait Allah. Kantor pemerintah masih lumayan. Ini bait Allah. Gereja, kalau zaman sekarang. William Buckley mengatakan demikian. Tetapi hukumnya adalah bahwa binatang yang dipersembahkan sebagai korban haruslah sempurna dan tidak bercacat. Penguasa-penguasa bait Allah telah menetapkan pemeriksa-pemeriksa, dalam bahasa Ibrani disebut mumche, untuk memeriksa korban-korban yang akan dikorbankan. Dan ini lagi-lagi kurang ajarnya. Suatu biaya atau ongkos dibebankan untuk pemeriksaan ini. Meriksakan binatangnya cacat atau tidak cacat, itu disuruh bayar ongkos. Kalau ditolak, tetap ongkosnya hilang. Sama saja kalau saudara ujian SIM, cara normal, sudah apa kan bayar formulir apa ini itu saya tidak tahu bayar apa saja. Kalau tidak lulus, duitnya balik. Enggak. Ya tidak lulus, hilang duit itu. Jika seorang penyembah membeli korban di luar bait Allah, dalam prakteknya adalah pasti bahwa itu akan ditolak setelah pemeriksaan. Jadi toh akhirnya terpaksa beli di dalam, lalu binatang yang dia bawa ini diapakan? Sudah bayar ongkos pemeriksaan, binatangnya tidak bisa dipakai, mesti beli lagi di sini, tambah keluar uang tambah banyak. Untuk binatang satu ini buang. Sekarang saudara, kita akan melihat kekurangan ajaran mereka dalam urusan penjualan binatang. Ini seluruh kekurangan ajaran. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, dalam urusan penukar-penukar uang. Untuk apa bait Allah kok harus ada penukar-penukar uang?
Lagi-lagi saya ambil kata-kata William Barclay. Saya sudah pernah katakan William Barclay kalau saya urusan tradisi itu hebat sekali ya. Nah ini kata-kata dia ya. Ya tidak berarti bahwa penafsir yang lain tidak ngerti. Tapi saya melihat kata-kata dia ini paling jelas. Maka saya ambil kata-kata dia. Di sana ada suatu pajak yang harus dibayar oleh setiap orang Yahudi yang berusia di atas 19 tahun. Sebetulnya 20 sebetulnya ya. Pokoknya di atas 19 itu kan 20. Itu adalah pajak bait Allah. Adalah perlu atau harus bahwa semua harus membayar pajak itu. Sehingga korban-korban bait Allah dan upacara-upacara bait Allah bisa dilaksanakan hari demi hari. Saya tidak ngerti ya, sebetulnya ada persembahan persepuluhan ya. Kenapa tidak pakai itu, kenapa harus ada pajak lagi. Tapi pokoknya itulah hukum Taurat, memang ada hukumnya. Pajak itu adalah setengah sikal. Itu hampir setara dengan upah 2 hari. Untuk ya, upah 1 hari itu buruh kasar itu kira-kira 1 dinar. Jadi kalau setengah sikal itu setara dengan 2 hari, maka setengah sikal kira-kira 2 dinar ya. Untuk semua tujuan biasa di Palestina, kalau hal-hal yang lainnya, maka semua jenis mata uang adalah sah. Koin-koin perak dari Roma dan Yunani dan Mesir dan Tirus dan Sidon dan Palestina sendiri, semua ada dalam peredaran dan semua adalah sah. Tetapi pajak bait Allah harus dibayar atau dalam sikal Galilea atau dalam sikal dari bait Allah. Ini mata uang khusus. Ini adalah koin-koin Yahudi dan karena itu bisa digunakan sebagai suatu pemberian kepada bait Allah. Mata uang yang lain adalah asing dan karena itu najis. Mereka bisa digunakan untuk membayar hutang-hutang biasa tetapi tidak hutang pada Allah. Kalau mata uang yang lain itu najis, kenapa dalam urusan biasa mereka boleh pegang? Aneh kan? Ini tidak masuk akal. Yang di sini sudah kurang ajar. Ini bukan Taurat kalau ini. Yang setengah sikal tadi Taurat. Yang ini tafsiran mereka, omong kosong dari mereka. Sekarang saya lanjutkan. Pesiarah-pesiarah tiba dari seluruh dunia dengan segala jenis koin. Ya dari luar negeri, ya tentu saja mata uangnya berbeda. Karena itu dalam pelataran bait Allah duduk penukar-penukar uang. Nah ini karena ini maka dibutuhkan penukar-penukar uang. Seandainya bisnis atau penukaran mereka adalah jujur, maka mereka sudah memenuhi suatu tujuan yang jujur dan perlu atau dibutuhkan. Money changer kan memang butuh, saudara. Di mana-mana dibutuhkan money changer. Di semua negara ada money changer. Saya pergi ke Malaysia, saya membawa ringgit Malaysia tentu saja. Tapi saya tetap membawa rupiah juga. Nah, pernah ringgitnya habis, ya rupiahnya saya belikan ringgit Malaysia. Nah, pergi ke money changer. Jadi money changer itu berguna, dibutuhkan. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah menarik suatu komisi untuk setiap setengah sikal yang mereka tukarkan. Lagi-lagi ada komisi. Ini orang-orang ini betul-betul memang mata duitan. Tadi meriksa binatang cacat atau tidak cacat sudah ada komisi, ada pokoknya bayaran yang harus diberikan. Sekarang tukar uang ada komisi. Ya masih masuk akal, asal komisinya masuk akal. Ya, kalau kita pergi ke money changer kan butuh keuntungan. Tidak bisa tidak mungkin kita tukar lalu tidak membayar untuk keuntungan dia, itu tidak mungkin. Tapi kalau saya lihat keuntungannya mereka tipis, masuk akal. Ya yang di sini, maka komisinya ini pasti tidak masuk akal, tidak mungkin. Kalau mereka bisa menetapkan harga yang begitu tidak masuk akal untuk merpati, domba, kambing, pasti dalam hal ini sama saja. Dan membuat tarian yang kedua, jadi ada tarian pertama untuk setengah sikal yang mereka tukarkan. Lalu ada tarian yang kedua pada setiap setengah sikal yang merupakan uang kembali atau susuk. Yang harus mereka berikan jika sebuah koin yang lebih besar diberikan. Jadi, ini contohnya. Jika seorang datang dengan sebuah koin yang nilainya 2 sikal, dia butuhnya kan cuma setengah sikal. Tapi koinnya dia harganya 2 sikal. Maka dia harus membayar komisinya ya, untuk menukarkannya. Dan membayar lagi komisi kedua, untuk mendapatkan uang kembali atau susuk 3 sikal. Dengan kata lain, penukar-penukar uang mendapat banyak uang dari dia.
Dalam transaksi seperti itu setara dengan upah 1 hari. 1 orang bisa dapat 1 dinar. Dan dikalikan berapa orang ini saudara? Kalau Paskah tempo hari sudah kita pelajari, bisa sampai 2/4 juta orang yang datang. Lalu hari-hari yang lain ada 3 hari raya. Lalu dalam hari-hari biasa, berapa keuntungan yang mereka dapatkan? Ini bisnis yang luar biasa menguntungkan. Karena Bapak Komentari berkata demikian. Tak ada koin yang menggunakan gambar kaisar atau pangeran atau raja asing manapun juga, atau simbol yang bersifat penyembahan berhala apapun, yang pada saat itu begitu umum diizinkan dalam perbendaharaan khusus. Di luar tidak apa-apa. Aneh, di luar mereka mau. Padahal ada simbol berhala dan sebagainya, gambar kaisar. Tapi di dalam bait Allah, munafiknya jadi muncul, tahu-tahu itu tidak halal, itu jadi najis, dan dilarang untuk dipersembahkan dalam perbendaharaan khusus. Sekarang ayat dasarnya bahwa orang harus bayar setengah cikal tadi ya. Saya katakan kan itu memang Taurat ya. Saya akan tunjukkan ayatnya, Keluaran 30 ayat 13-16. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Jadi kelihatannya sikal ini ukuran berat ya, sama seperti talenta gitu ya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas. Tadi Barclay berkata di atas 19, di atas 19 itu 20 maksudnya ya. 20 dan selanjutnya ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Jadi anak-anak tidak perlu. Di bawah 19 tidak perlu. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih. Dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Ini pasti ada alasannya ya. Tapi saya belum pernah mempelajari ini, saya tidak tahu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus pada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ayat 16, dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Jadi untuk binatang-binatang dan bagian tadi sudah dibicarakan oleh Barclay, memang setengah sikal yang dipakai. Nah, itu yang saya tidak ngerti, persembahan persepuluhan kenapa tidak dipakai untuk ini. Supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi perhatikan ya, dasar Alkitab atau Taurat dari persembahan setengah sikal itu ada. Tapi bahwa itu harus dari mata uang tertentu, sama sekali tidak ada. Nah, praktek yang tidak mempunyai dasar Alkitab seperti ini bukan hanya ada dahulu, zaman PL. Tapi juga sekarang dalam gereja-gereja zaman sekarang. Kan sudah saya kutip kata-kata Leon Morris. Jadi saudara, ini hati-hati ya. Jangan buat praktek yang tidak punya dasar Alkitab. Sebagian ada dasarnya, sebagian lainnya tidak ada. Tidak boleh hal seperti itu. Seluruh praktek dalam gereja harus ada dasar Alkitab. Tidak bisa hanya demi mendapatkan duit. Bahkan kalau duitnya untuk gereja, maka kita menggunakan hal-hal yang tidak Alkitabiah. Ini tidak bisa. Kami saya lanjutkan kata-kata Leon Morris. Penukaran uang itu terus melaksanakan bisnis mereka. Karena dalam bait Allah persembahan uang hanya diizinkan dalam mata uang yang disetujui. Orang-orang dari negara-negara lain membawa segala jenis koin bersama mereka. Dan ini harus diubah menjadi koin-koin yang bisa diterima. Suatu jumlah yang mengherankan dari para penafsir menegaskan bahwa alasan itu tidak bisa diterimanya mata uang lain adalah bahwa koin-koin itu mempunyai gambar kaisar atau suatu simbol kafir. Nah ini kata-kata ini tidak ada dalam urusannya
apa yang Barclay katakan ya, yang akan saya berikan ini ya. Ini protesnya Leon Morris ya. Kenapa kok kalau ada gambar kaisar atau simbol kafir kok tidak boleh? Karena ini dia melihat suatu ketidakkonsistenan. Ini kata-kata dia. Tetapi seperti ditunjukkan oleh Israel Abraham. Israel Abraham ini nama orang ya. Saya tidak tahu Rabi atau siapa. Pokoknya nama orang. Bukan Yakub, bukan Abraham. Tapi ini nama orang, pakai nama Israel dan Abraham digabungkan jadi satu. Tetapi seperti ditunjukkan oleh Israel Abraham dari dulu. Koin Tirus bukan hanya diizinkan, tapi secara eksplisit ditetapkan. Ini ada dasarnya dari Mishnah, ya itu apa saya tidak tahu, 8 atau 8 ayat 7. Dan ini mempunyai simbol kafir. Lalu kenapa diizinkan? Kenapa yang lain tidak boleh? Ada satu ini yang punya simbol kafir. Ini bukan cuma diizinkan, tapi secara eksplisit ditetapkan boleh dalam kitab Yahudi yang namanya Mishnah ini. Ia pikir bahwa alasan untuk tradisi yang sudah lama ditetapkan ini adalah bahwa koin ini adalah dari berat yang begitu tepat dan campuran logam yang begitu baik. Jadi koin Tirus itu menurut Israel Abraham itu, mengapa itu kok boleh? Itu beratnya begitu tepat, campuran logamnya begitu baik. Loh, alasannya itu karena beratnya tidak cocok atau campurannya kurang bagus, atau alasannya karena ada simbol kafir, ada gambar kaisar. Tadi menolak yang mata uang lain itu alasannya kan simbol kaisar dan simbol penyembahan berhala dan sebagainya, simbol kafir. Itu alasannya. Katanya koinnya diizinkan karena beratnya dan karena campuran logamnya. Ini sama sekali tidak masuk akal argumentasi apa. Apapun alasannya, orang-orang harus menukar uang mereka sebelum membuat persembahan mereka. Dan ini mengharuskan bahwa penukar-penukar uang harus bekerja di suatu tempat. Lalu saudara, penukaran uang itu sudah saya katakan tadi, menghasilkan kekayaan yang luar biasa besarnya. Karena selalu orang harus membuat persembahan, teks-teks dan sebagainya, selalu harus. Dan setiap tukar dapat untung, tiap tukar dapat untung, tiap tukar dapat untung, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini kata-kata William Barclay, kalau bicara kekayaan yang didapatkan, kekayaan yang dikumpulkan dari pajak bait Allah, dan dari metode penukaran uang ini adalah sangat besar. Penerimaan tahunan dari bait Allah, dari pajak bait Allah telah diperkirakan mencapai jumlah yang setara dengan 100.000 pound sterling. Jadi di kurs dalam mata uang Inggris ya. Tahunan, saudara. Saya tidak tahu pound sterling itu berapa, mungkin sekitar 20.000, pokoknya dia jelas lebih dari dolar Amerika. Kalau dolar Amerika 14-15, maka pound sterling mungkin 20 atau mendekati 20. 20.000 kalikan ini, saudara. Menjadi 2 miliar ya. Setahun. Untuk kita mungkin kalau dihubungkan dengan gereja-gereja gede itu 2 miliar tidak ada apa-apanya setahun. Tapi ingat, ini hanya penerimaan dari pajak. Belum dari persembahan persepuluhan dan sebagainya. Penerimaan tahunan dari pajak baik Allah 100.000 pound sterling. Penukar-penukar uang itu sendiri membuat suatu keuntungan yang besar yang mencapai ribuan. Mungkin maksudnya ribuan pound sterling juga. Pada waktu Crassus merebut Yerusalem dan menjarah perbendaharaan bait Allah pada tahun 54 sebelum Masehi. Ia mengambil darinya jumlah yang setara dengan beberapa juta. Beberapa juta maksudnya pasti beberapa juta pound sterling. Tanpa mendekati untuk menghabiskannya. Saya tidak ngerti kenapa dia ngerampok, kok ngerampok total ya. Diambil cuma beberapa juta itu masih jauh dari habis. Beberapa juta pound sterling. Kalau saudara mau tahu siapa Crassus itu, lihat dalam link ini, saya tidak akan bahas dia. Seorang jenderal kalau saya tidak salah.
Jadi dia nyerbu, dia merebut bait Allah, menjarah, dan dia ambil jumlah beberapa juta. Dan itu tanpa mendekati untuk menghabiskan. Jadi berapa dalam perbendaharaan bait Allah terkumpul berapa jumlahnya? Betul-betul luar biasa banyak. Tapi saudara, apakah tujuan gereja untuk menjadi kaya seperti itu? Apakah tujuan hamba Tuhan untuk menjadi kaya? Kalau para penjual binatang ini, kalau para penukar uang ini memang mau melayani Tuhan, apakah tujuannya memang duit atau pelayanan? Ini harus dipikirkan oleh setiap orang yang katanya melayani Tuhan. Sangat bisa. Mungkin pertama-tama memang mau melayani, serius. Tapi lalu dapat duit, kok enak. Tambah, berubah, menggok. Sekarang tujuannya cari duit. Tadi pelayanan, sekarang berubah jadi bisnis. Ini bukan lagi pelayan Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan. Sekarang saya lanjutkan film Bagley. Apa yang membuat Yesus marah adalah bahwa pesiarah-pesiarah yang datang pada Paskah yang sangat sukar untuk mengusahakannya. Sebagai contoh, saudara, sama seperti kalau orang Islam mau naik haji ya. Ini kan mereka kalau naik haji, saya cukup 1 kali, tapi ada mereka yang bolak-balik naik haji kalau mereka banyak uang. Tapi mereka yang miskin mau naik haji, mereka tahu biayanya besar sekali. Nabung, lalu baru bisa naik haji. Nah, pesiar-pesiarnya juga tinggal di luar negeri. Nabung, sangat sukar mengusahakan. Sampai sekali diperas, dirampas uangnya melalui pemerasan dengan suatu biaya yang tidak masuk akal oleh penukar-penukar uang itu. Itu adalah suatu ketidakadilan sosial yang menyebar luas secara tak terkendali dan tak tahu malu. Dan apa yang lebih buruk adalah bahwa itu dilakukan atas nama agama. Ini paling biadab. Dosa apapun, pemerasan apapun, itu buruk. Tapi pada waktu itu dilakukan atas nama agama. Itu betul-betul luar biasa buruknya. Keburukan yang paling memuakkan. Karena selain dosa digabungkan dengan kemunafikan seakan-akan mereka melayani Tuhan. Teroris juga pakai nama Tuhan. Tuhan mereka. Dan banyak orang melakukan dosa atas nama Tuhan. Geblakan orang, sembuhkan orang, pakai minyak urapan, dan macam-macam. Dulu sih katanya minyak urapannya tidak dijual, dibagikan gratis. Belakang katanya dijual, saya tidak tahu yang benar yang mana. Kalau memang dijual, nah ini tadinya maunya pelayanan. Itu pun pelayanan yang tidak alkitabiah. Karena tidak ada penggunaan minyak urapan dengan cara seperti itu, tidak ada. Tapi kalau dijual, menjadi lebih lagi menjadi bisnis. Ini ketidakadilan sosial yang menyebar luas secara tak terkendali dan tak tahu malu. Betul-betul tak tahu malu memang. Dan apa yang lebih buruk adalah bahwa itu dilakukan atas nama agama. Sekarang kita masuk poin B. Dari mana semua pemerasan ini dimulai? Jadi saya sudah membahas tentang perdagangan binatang, lalu tentang penukaran uang. Lalu semua ini kan pemerasan. Dan poin B ini saya akan bahas. Dari mana semua pemerasan ini dimulai? Pastinya dulunya tidak ada kan?
Dari mana semua ini dimulai? William Barclay berkata demikian. Di samping penukar-penukar uang, di sana juga ada penjual-penjual lembu-lembu jantan dan domba-domba dan merpati-merpati. Seringkali dalam suatu kunjungan ke Bait Allah berarti suatu korban. Banyak peziarah ingin membuat korban syukur untuk suatu perjalanan yang baik ke kota kudus, dan kebanyakan tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan membutuhkan korban mereka yang tepat. Nah, kalau mereka dari luar Israel atau Palestina, kan repot sih, bawa domba, bawa lembu, kan repot. Merpati saja repot. Salah pegang nanti lepas terbang. Karena itu bisa kelihatan sebagai hal yang wajar dan membantu bahwa korban-korban untuk pengorbanan bisa dibeli di pelataran Bait Allah. Itu memang bisa seperti itu. Tetap salah karena gunakan pelataran. Itu tempat kebaktiannya non-Yahudi kok. Seharusnya mereka lakukan di luarnya lagi, saya tidak tahu di mana. Bangun tenda di luarnya atau apa, saya tidak tahu di mana, tapi pokoknya tidak bisa di dalam pelataran. Tapi sementara itu saya abaikan dulu. Saya lihat motivasinya, ini mula-mula bisa sekali seperti ini. Maunya membantu. Supaya mereka tidak repot bawa dari luar negeri, luar kota saja repot, saudara. Apalagi luar negeri. Dan pada Paskah dan sebagainya, orang-orang dari mana seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem. Nah, untuk mempermudah mereka, maka korban-korbannya tidak usah mereka bawa, bisa dibeli di sana. Mula-mula mungkin seperti itu, dan kalau memang seperti itu suatu pelayanan bagus sekali, menolong sekali. Ingat, semua dimulai dengan hal yang bagus bisa. Tapi lalu yang bagus dibelokkan, jadi bedatnya luar biasa. Sekarang komentar William Barclay lagi tentang Matius 21, 12, 14. Seluruh persoalan atau urusan ini tidak harus merupakan suatu penyalahgunaan. Tetapi problemnya adalah bahwa itu cocok untuk suatu penyalahgunaan. Mengapa cocok untuk suatu penyalahgunaan? Karena itu berurusan dengan duit. Jadi hati-hati dengan suatu pelayanan yang berurusan dengan duit. Dan sangat banyak pelayanan berurusan dengan duit. Semua urusan yang kalau ada urusan duit, itu sangat cocok untuk suatu penyalahgunaan. Semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan harus hati-hati. Begitu pelayanannya berurusan dengan duit, ini mula-mula pelayanan, tahu-tahu bisa berubah menjadi suatu bisnis. Dan lalu menjadi suatu pemerasan dan sebagainya. Itu cocok untuk suatu pemerasan terhadap peziarah-peziarah yang datang untuk beribadah. Dan di sana tidak ada keraguan bahwa penukar-penukar uang Bait Allah mendapatkan keuntungan besar darinya. Seandainya mereka tukar uang itu tidak dapat keuntungan, maka di situ tidak akan ada penyalahgunaan. Seandainya penjualan lembu dan sebagainya itu tidak ada keuntungan, betul-betul mereka pelayanan tidak menarik keuntungan, maka tidak akan ada penyalahgunaan. Tapi kan ada keuntungan sedikit. Mosok sih tidak ada keuntungannya, mesti ada keuntungan sedikit lah. Sedikit, mula-mula. Tukar uang juga, masa tidak ada keuntungan, sedikit, mula-mula. Lalu naik menjadi 2 dikit, 3 dikit, akhirnya banyak dikit, akhirnya sangat banyak dikit, akhirnya amat sangat banyak dikit. Hati-hati dengan pelayanan berurusan dengan uang. Sekarang Jamieson, Pascal, dan Brown. Mereka yang menjual lembu-lembu jantan dan domba-domba dan merpati-merpati. Nah, sekarang perhatikan ini. Demi kenyamanan dari mereka yang harus mengorbankan binatang-binatang itu. Ini mula-mula seperti itu.
demi kenyamanan mereka. Ini pelayanan untuk kenyamanan orang-orang yang datang dari luar kota, apalagi dari luar negeri. Kita beli di sana, mempermudah mereka semua jadi nyaman bagi mereka. Bible Knowledge Commentary, pembelian dan penjualan binatang-binatang di daerah itu mungkin dirasionalisasikan sebagai suatu kenyamanan untuk peziarah-peziarah yang datang ke Yerusalem. Tapi penyalahgunaan berkembang. Dan perdagangan atau bisnis peziarah menjadi sumber penghasilan utama untuk kota itu. Dengan uang yang dihasilkan, penyembahan atau ibadah dengan mudah menjadi rusak atau bejat. Jadi saudara, apa yang mula-mula kenyamanan, itu lalu menjadi betul-betul jadi bisnis. Sangat banyak terjadi hal semacam demikian. Dan karena itu sudah semua gereja, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, bahkan semua orang Kristen harus waspada terhadap hal ini. Apa yang mula-mula dilakukan sebagai pelayanan demi kenyamanan orang-orang Kristen yang lain. Tapi kalau itu mendatangkan keuntungan, ini sangat berpotensi menjadi penyalahgunaan, lalu pemerasan, mendapatkan uang yang banyak, itu berhenti jadi pelayanan, itu menjadi bisnis, dan bisnis yang rusak, yang bejat, yang tidak tahu malu. Bisnis atas nama agama. Sudah bukan hal yang jarang, sudah hal yang sangat umum. Waktu saya sekolah teologi, itu belum ada. 85-88 saya tidak dengar apa-apa. Sebelum itu tidak dengar apa-apa, dan waktu saya di Amerika saya tidak dengar apa-apa. Waktu saya pulang dari Amerika, sudah berdiri suatu gereja yang teologi kemakmuran. Saudara mesti tahu apa gereja yang saya maksud, tidak usah saya bicarakan. Dan mungkin maksud pertama pelayanan. Tapi lalu muncul teologi kemakmuran. Harus kaya dan sebagainya dan sebagainya. Dan lalu muncul ajaran kalau memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan akan balas berlipat ganda. Bahkan persembahan biasa, Tuhan akan balas berlipat ganda. Mulai muncul ajaran kurang ajar yang tidak alkitabiah, yang kerjanya nipu orang. Saya setuju dengan persembahan persepuluhan. Saya setuju dengan persembahan kepada gereja, persembahan sukarela, dan bahkan saya setuju semua. Itu memang ajaran Alkitab. Tapi pada waktu ditambahkan suatu janji yang tidak alkitabiah, saudara berikan 1 rupiah, Tuhan akan balas 10 rupiah. Saudara berikan 10 rupiah, Tuhan akan balas 100 rupiah, dan sebagainya. Ajaran kurang ajar itu membuat pertama-tama si pemberi yang tadinya memberi tanpa pamrih, memberi dengan kasih, sekarang memberi dengan jiwa dagang. Ini berhenti sebagai suatu persembahan, dan ini menjadi suatu bisnis. Aku beri 1 juta, Tuhan baru 10 juta, tak beri 100 juta, Tuhan memberi 1 miliar. Bagi dia suatu bisnis. Bagi pendeta-pendeta gereja itu suatu bisnis yang lebih besar, karena semua pada balapan memberikan persembahan, perlombaan, berikan banyak-banyakan persembahan. Semua motivasi yang untuk diri sendiri. Tapi yang nomor 1 kaya siapa? Pendetanya sendiri. Lalu untuk mempopulerkan gereja, buat KKR kesembuhan. KKR kesembuhan sangat banyak dipenuhi dengan tipuan-tipuan, dengan kesembuhan-kesembuhan psikologis. Tujuannya banyak orang datang. Pikir saja ya, orang sakit datang pada saya. Saya doakan, Pak Budi pasti sembuh apa enggak? Sembuh kalau Tuhan menghendaki. Datang ke sana, pasti sembuh, amin. Bilur-bilurnya menyembuhkan, dan sebagai banyak macam omong kosong. Sudah penafsiran bodoh dari Alkitab, dipakai mendustai orang,
menjamin orang kumpul semua gereja dia, persembahan kumpul juga semua ke gereja dia, gara-gara satu dusta. Di satu sisi orang Kristen bodoh tidak ngerti firman, di sisi lain hamba Tuhannya kurang ajar dan biadab. Saya lanjutkan, saudara. The Bible Exposition Commentary. Imam-imam telah mendapatkan suatu bisnis yang sangat menguntungkan atau menghasilkan kekayaan dari penukaran uang asing untuk mata uang Yahudi. Dan juga penjualan binatang-binatang yang dibutuhkan untuk korban-korban. Tak diragukan, pasar agamawi ini dimulai sebagai suatu kenyamanan untuk orang-orang Yahudi yang datang dari jarak yang jauh untuk beribadah di Bait Allah. Tetapi akhirnya ini yang dipertaruhkan, saudara ya. Kenyamanan tetap menjadi kenyamanan atau kenyamanan berubah menjadi suatu bisnis. Pelayanan tetap sebagai suatu kepelayanan atau pelayanan berubah menjadi suatu bisnis. Tetapi akhirnya kenyamanan menjadi suatu bisnis, bukan suatu pelayanan. Pikirkan saudara semua yang saudara lakukan yang tadinya untuk membuat nyaman orang lain. Yang tadinya memang mau melayani Tuhan. Kalau itu berubah menjadi suatu bisnis, itu berhenti membuat nyaman orang. Itu hanya membuat nyaman saudara sendiri. Itu berhenti melakukan pelayanan kepada Tuhan. Itu melayani kantong saudara sendiri. Sekarang poin C. Mengapa imam-imam membiarkan semua pemerasan ini? Yang berkuasa di Bait Allah mestinya imam kan? Imam tidak tahu. Tidak mungkin, mustahil tidak tahu, saudara. Tapi mereka membiarkan. William Buckley mengatakan demikian. Lebih jauh. Kandang-kandang di mana korban-korban ini dijual disebut pasar dari Hanas. Hanas kan namanya imam besar pada zaman Yesus itu ya. Dan merupakan milik pribadi dari keluarga imam besar dengan nama itu. Kan binatang butuh kandang. Kandang di mana korban-korban dijual disebut pasar dari Hanas. Itu milik pribadi dari keluarga imam besar dengan nama itu. Jadi kira-kira dia terlibat atau tidak, nggak usah dijawab lah ya. Kalau dia nggak terlibat, ada apa kandang-kandangnya dinamakan pasar dari pasarnya ini bentuk jamak ya. Tentunya pasar-pasar nih. Pasar dari Hanas. Kenapa disebut seperti itu? Jelas karena dia terlibat. Imam-imam tidak mau ngurus, bahkan membiarkan, bahkan boleh katakan merestui, karena mereka terlibat di tempat yang pertama. Kan the biblical illustrator. Penyalahgunaan yang terdiri dari pembuatan atau pengubahan rumah Allah menjadi suatu rumah perdagangan, dalam mana imam-imam itu sendiri mendapatkan keuntungan. Mereka ikut campur, saudara. Kalau tidak bisa terjadi. Jadi yang jadi masalah ini adalah orang-orang top dalam gereja. Kalau Bait Allah ini orang-orang topnya kan imam-imam dan imam besarnya. Ya, lewi-lewi di bawah mereka. Imam-imam di atas, imam besar paling atas. Lah anaknya ikut campur. Imam-imamnya ikut campur, ikut dapat keuntungan. Kalau sudah para penggedenya ini brengsek, sukar gereja seperti itu mau membaik. Memburuk, itu pasti. Dalam hal ajaran sesat, atau dalam hal pemerasan model seperti ini, motivasi yang kacau balau tidak karu-karuan. Kalau sudah para penggedenya tidak karu-karuan, nurun ke bawah, semua kacau. Lebih baik tinggalkan gereja itu dan gunanya. Enggak. Kutipan lagi dari The Biblical Illustrator.
Kelihatannya aneh bahwa imam-imam telah mengizinkannya. Tapi penjelasannya memberi terang pada tingkah laku Kristus. Imam-imam mendapatkan keuntungan uang darinya. Penjualan merpati-merpati hampir sepenuhnya ada dalam tangan mereka. Dan uang sewa untuk sisanya adalah sangat besar. Saya pikir kalau mereka tidak dikasih uang sewa lalu diizinkan di pelataran. Buka kandang untuk jual binatang, tempat tukar uang, dan sebagainya. Tidak mungkin, saudara. Penukar-penukar uang adalah orang-orang yang membungakan uang dan penipu-penipu. Dan memperbesar untuk menambah penghasilan imam-imam dari keuntungan-keuntungan mereka yang tidak sah. Dan balik lagi, di sini, lagi-lagi, di sana tidak harus terjadi penyalahgunaan. Tidak harus. Di sana pasti ada banyak pedagang-pedagang yang jujur dan bersimpati. Kalau ini saya tidak yakin ya. Dalam kumpulan seperti itu ada satu yang jujur. Yang satu jual 20 kali lipat, dia jual cuma untung 10%. Tidak mungkin dia diantemi orang, saudara. Mana bisa? Saya tidak percaya yang bagian itu. Tapi penyalahgunaan dengan mudah merangkak masuk. Saudara, pokoknya kalau sudah uang itu ikut campur, maka penyalahgunaan sangat mudah merangkak masuk. Toko buku jual buku. Tujuannya pertamanya pelayanan. Ya, tapi pelayanan tetap harus ada keuntungan, ada pegawai dan sebagainya, bayar listrik ini itu harus ada keuntungan. Oke, saya setuju. Saya sendiri terus jual buku ada keuntungan kok. Saya harus beli printernya, harus apa. Ada keuntungan. Tapi saudara, dengan adanya keuntungan perlu diwaspadai. Penyalahgunaan dengan mudah merangkak masuk. Keuntungannya dapat kok cuma segini ya. Ini repotnya dengan orang ya. Dapat untung sedikit, kepingin 2 dikit, naik 3 dikit, 4 dikit, banyak dikit, sangat banyak dikit, dan seterusnya. Lalu harganya dinaikkan. Lalu dia mulai terjemahkan buku-buku dari luar, bahasa Inggris. Wah, motivasinya bagus. Tapi buku ini menerjemahkan bayari si penterjemah. Jadi harus ada keuntungan lagi. Harganya dinaikkan. Pada waktu saya membahas bukunya Pendeta Yusuf BS. Saya tidak tahu bukunya ada di mana. Tidak usah lah. Keselamatan tidak bisa hilang, tanda tanya. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, buku itu dijual dengan harga hanya 7.000. Tapi buku yang kurang lebih sama tebalnya dan sama kualitasnya di Momentum, LRII, Reform, Injili, harganya 15.000. Dulu sekali itu. Tapi aneh, 7.000, ini 15.000. Kenapa? Tujuannya buku diterjemahkan, dijual untuk mempopulerkan firman, menyebarkan firman dan Injil, atau keuntungan. Kenapa keuntungannya? Ini 2 kali lipat lebih banyak, saudara. Bilangan 7.000 dan 15.000 mungkin salah, tetapi 2 kali lebihnya itu pasti benar. Saya yakin, saya ingat itu. 2 kali lebih. Dan 99% 7.000 dan 15.000 itu juga sama. Benar. Dan saya jengkel. Ini kelompok saya sebetulnya Reform Injili. Kenapa jual buku begitu mahal? Sampai sekarang. Bukunya luar biasa mahal. Baik dalam bahasa Inggris maupun yang diterjemahkan.
Tujuannya cari duit, bisnis, atau pelayanan. Dari dulu, Pak Tom ada seminar, bayar. Emang bayarnya untuk sewa gedung dan sebagainya. Tapi sudah punya gedung sendiri pun, di gedung gereja sendiri pun, bahkan di pusat atau di daerah, tetap bayar. Kenapa? Pakai gedung sendiri kok bayar? Saudara, kita mesti hati-hati pelayanan bayar. Saya sendiri punya kelas yang bayar. Tapi 2 kelas yang sudah saya lakukan itu, yang pertama hermeneutik, yang sekarang kristologi yang jalan, baik secara tertulis maupun video, sudah saya masukkan YouTube. Orang mau gratis bisa. Yang sekarang dengan Zoom ini bayar. Itu pun saya tanya yang lain bayar berapa, saya sebetulnya segan. Tapi ya kalau enggak bayar nanti orang-orang tuh enggak mau sampai selesai katanya. Oke, bayar, tapi yang lain berapa saya minta tarifnya direndahkan. Dan saya tetap mau itu sebagai pelayanan. Mati-matian jaga itu. Kalau gereja mengharuskan bayar, semua harus bayar, jual buku harus bayar, jual ini harus bayar, dan sebagainya, dan selalu pusing dengan memasukkan dari hal-hal itu, kita berhenti jadi pelayan Tuhan, dan kita jadi businessman. Jadi ingat ya, semua yang berurusan dengan uang, penyalahgunaan dengan mudah merangkak masuk. Sarjana Perjanjian Baru F.C. Burkett bisa berkata bahwa Bait Allah telah menjadi suatu tempat pertemuan dari bajingan-bajingan. Dan saya percaya banyak gereja seperti itu. Jenis terburuk dari monopoli komersial dan hak kepemilikan mutlak. George Adam Smith, sarjana Alkitab, bisa menulis, pada zaman itu setiap imam pasti telah menjadi seorang pedagang. Setiap imam, tanpa kecuali. Moga-moga tidak pada zaman ini. Sekalipun saya yakin banyak sekali. Jadi kira kecondongan dari seluruh kebiasaan itu jelas adalah sangat sekuler atau tidak hormat terhadap hal-hal keramat. Itu tak diragukan, diizinkan secara diam-diam oleh imam-imam dari motivasi yang tamak. Mereka atau berhubungan dengan orang-orang yang menjual binatang-binatang dan menukar uang dan mendapat bagian dari keuntungan mereka, atau mereka menerima suatu biaya sewa untuk hak untuk melaksanakan bisnis di dalam tembok-tembok keramat. Yang manapun imamnya dapat duit. Atau ini atau itu. Tak diragukan, mereka telah menegaskan sebagai pembelaan bahwa semua dilakukan dengan maksud yang baik. Tujuan mereka adalah untuk menyediakan fasilitas untuk penyembahan kepada Allah. Tetapi maksud yang baik tidak bisa menyucikan tindakan-tindakan yang tidak alkitabiah. Jual di pelataran itu dengan alasan apapun tidak boleh, karena itu sudah membuat orang non-Yahudinya tidak bisa berdoa ataupun berbakti. Seperti Dijk mengatakan tentang teks itu, tidak ada kepura-puraan tentang tujuan yang baik bisa membenarkan apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang poin D saya berikan penerapan, sekalipun tadi sudah banyak penerapan. Ada gereja-gereja yang besar, kalau ada acara besar menjual tiket. Makin dekat mimbar, tiketnya makin mahal. Ibarat nonton tinju. Harga tiket untuk ringside pasti sangat mahal.
Oh, kalau kejuaraan dunia ringside itu mahal sekali, saudara, ribuan dolar, saudara. Tidak masalah kalau ini diberlakukan sesuatu yang memang sifatnya sekuler, seperti pertandingan tinju, sepak bola, konser, dan sebagainya. Muhammad Ali pernah datang ke Indonesia, ke Surabaya. Ya, bertanding lawan kerodok yang tidak karu-karuan sebetulnya, tapi kepingin sekali tetap nonton Muhammad Ali. Saya kepingin nonton. Beli karcis yang paling murah. Wow, sekali nyaris tidak kelihatan. Saya masih ingat harganya 10.000. Yang ringside, wih, nggak tahu berapa, saya tidak ngerti. Tidak masalah, saudara, kalau ini suatu pertandingan yang sifatnya sekuler. Karena memang tujuannya bisnis. Tetapi pada waktu itu diberlakukan oleh sebuah gereja dalam acara rohani. Ini merupakan suatu kegilaan yang jelas bertujuan mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Dan saya pernah datang dalam acara gereja yang jual pakai tiket itu ya. Kami tidak beli tiket. Saya tidak mau datang gereja sudah sesat. Saya suruh datang bayar tiket, saya tidak sudi. Tapi saat itu gereja itu undang Benny Hinn. Dan satu jemaat saya yang juga pengurus gereja, dia dikasih orang tiketnya. Tiket yang diberikan kepada dia pada saat itu 2 tiket. Masing-masing harganya 2,5 juta. Saat itu lama sekali sudah. Tidak tahu tahun berapa itu. Dan kami datang cukup pagi, 2,5 juta itu belum paling depan, saudara. Paling depannya tidak tahu 5 juta atau 10 juta, saya tidak ngerti. Itu yang betul-betul ringside. Ya. Punya kami masih tidak tahu ranking kedua atau ranking ketiga. Di belakang kami lebih murah lagi 1,5 juta. Yang paling murah tidak bayar. Jauh di ujung belakang, tak jauh-jauhnya. Ini gereja buat aturan model seperti ini, aturan apa, saudara? Ini betul-betul kegilaan ya. Dan merupakan kebodohan dari jemaat kalau mereka mau beli tiket itu. Kami mau datang melihat Benny Hinn-nya dan melihat suasana gerejanya, kami tidak ingin belajar, kami tahu gereja itu sesat kok. Gereja teologi kemakmuran, persetan dengan gereja itu. Dan saya tidak sudi bayar tiket, tapi dikasih. Dikasih rupanya dari orang gereja itu. Mereka yang kaya-kaya beli, kasihkan orang, mungkin untuk mempopulerkan gereja mereka, dan mungkin juga mereka pikir, aku ini persembahan untuk Tuhan, nanti Tuhan balas berlipat ganda. Mungkin, saya tidak tahu apa. Tapi saudara, jemaat yang mau beli tiket itu goblok. Goblok bin idiot. Seharusnya mereka biarkan ada untuk kosong, tidak usah datang. Tapi penuh kebek. Parkirnya tidak usah diomong. Parkir yang biasa 2-3 ribu, parkirnya 20 ribu. Tidak tahu mereka main mata dengan tukang parkirnya atau tidak tahu apa, saya nggak ngerti. Pokoknya parkirnya 20 ribu. Lalu saudara, contoh yang lain, gereja besar buat ruangan khusus untuk pemberkatan pernikahan. Tapi lalu disewakan. Semua yang mau diberkati dalam pernikahan di sana harus bayar harga sewa itu. Bukankah sebetulnya tugas gereja menyediakan tempat? Tuh, kalau gerejanya memang tidak punya gedung, itu lain cerita. Itu gedung gerejanya sendiri. Bukankah seharusnya gerejanya sendiri yang menyediakan tempat, karena pemberkatan nikah itu juga pelayanan gereja. Ini buatkan ruangan khusus tidak masalah, tapi suruh bayar. Ini pelayanan yang berhenti menjadi pelayanan. Ini pelayanan yang berubah menjadi bisnis. Dan saya tidak peduli gereja ini gereja apa.
Terpikir ada orang yang kebal terhadap peraturan seperti ini. Dan lalu kalau untuk dia khusus boleh. Lalu saudara, gereja memanggil pendeta untuk berkhotbah. Lalu memberi dia HR, ini adalah sesuatu yang wajar. Apalagi dipanggil dari luar kota, saudara ya. Pendeta itu dari luar kota, dia butuh transportasi itu membayar. Lalu tidur di hotel dia bayar. Dan selama dia pergi, gereja dia itu, ya kalau pendeta dia banyak, kalau pendeta dia cuma satu, dia harus panggil pendeta lain untuk khotbah di gereja dia. Karena sementara dia menggantikan dia untuk khotbah di gereja lain. Kalau ini dikasih HR, nah ini gerejanya torok, saudara. Tapi ada, saudara, pendeta saya pernah diundang ke luar kota dan sama sekali tidak dikasih HR. Diundang lagi ke sana, ditolak, saudara. Karena ini memang sangat tidak etis, sangat kurang ajar. Dan terus terang kalau saya diundang, lalu tidak dikasih HR atau dikasih HR yang sangat tidak masuk akal, padahal gerejanya mampu. Kalau gerejanya tidak mampu, saya tidak apa-apa. Tapi kalau gerejanya mampu, tapi memberikan HR yang sangat tidak masuk akal, saya diundang lagi, saya tidak mau. Bukan urusan duitnya, tapi urusan kurang ajar, saya anggap tidak menghargai hamba Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, dan sebagainya. Jadi saudara, memberikan HR wajar, dan harus HR yang wajar. Kelebihan tidak usah, tapi kekurangan buruk juga. Pikirkan pendeta itu butuh biaya hidup juga. Tapi dari sini lagi-lagi ini urusan keuangan. Muncul suatu penyimpangan dan kali ini dari pihak pendeta-pendeta yang diundang itu. Ada pendeta-pendeta yang populer atau laris. Setiap dia yang khotbah, yang datang banyak. Nah dia melihat hal itu. Wah yang datang banyak kalau aku khotbah. Pasti gereja ini dapat persembahan banyak kan. Lalu dia tidak mau dikasih HR sembarangan. Dia pasang tarif khotbah. Satu kali khotbah 5 juta, satu kali khotbah 20 juta, saya tidak tahu berapa. Tidak cukup itu. Kesombongannya dan kearoganannya membuat dia minta dijemput dari airport naik mobil mewah. Dan minta tidur di hotel bintang 5. Untung Indonesia tidak ada bintang 7 ya. Di mana tuh yang ada bintang 7 saya lupa. Seandainya Indonesia ada bintang 7 mungkin dia minta di sana. Saya mendengar cerita dari seorang jemaat saya, bukan di gereja saya tapi ya. Dia jemaat saya tapi waktu itu dia pelayanan di gereja lain. Dia ditugaskan menjemput pendeta dari airport. Dia jemput naik mobil Panther. Pendeta yang dijemput tidak mau dijemput dengan Panther. Terus dia balik dan minta dijemput mobil mewah. Pendeta itu boleh bersyukur kepada setan bahwa bukan saya yang menjemput. Kalau saya yang menjemput naik Panther dan dia tidak mau minta dijemput naik BMW atau Mercy atau apapun. Oh iya, tunggu. Tungguin sampai akhir zaman tak tinggal pulang, enggak tak jemput. Saya enggak peduli dia pulang naik apa atau tidur di mana, saya enggak gubris. Pendeta seperti itu perlu dihajar memang. Kalau saudara diminta jemput pakai mobil mewah dan saudara mau, saudara tolol bin idiot. Menurut seorang nabi palsu hamba uang. Mau hamba Tuhan yang pasang tarif khotbah itu sudah gobloknya setengah mati. Begitu dia pasang tarif, apalagi tarifnya di atas normal, buang dia. Tidak usah pakai. Lebih-lebih nuntut dijemput mobil mewah, minta tidur hotel bintang 5. Kalau minta tidur di hotel yang pakai AC, itu normal, saudara. Karena Surabaya, Indonesia ini panas. Saya memang minta itu. Pokoknya hotelnya harus ada AC dan tenang, karena saya susah tidur. Usahakan cari hotel yang tenang, dan harus AC.
Kalau nggak ada AC, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, gimana pelayanan? Tapi minta bintang 5. Bintang 2, bintang 3 sudah pakai AC. Bintang 1 pakai AC juga ada. Sekarang jarang hotel nggak pakai AC sebetulnya. Hanya gereja bodoh, pendeta bodoh juga, yang mau menuruti permintaan hamba Mammon seperti ini, yang jelas itu bukan pelayanan. Lalu gunanya apa panggil dia? Itu bukan panggil hamba Tuhan. Itu panggil hamba Mammon, hamba setan. Contoh yang lain, pendeta-pendeta yang menjadi YouTuber. Buat khotbah sebanyak mungkin, tak peduli istrinya bagaimana. Rasanya kayak jadi perlombaan buat khotbah. Yang penting topiknya disenangi orang. Beri iklan sebanyak mungkin, bahkan di tengah-tengah firman. Kalau tadi orang jualan di bait Allah di tempat kebaktian tuh mengganggu kebaktian, mengganggu orang berdoa dan sebagainya. Dan itu sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Apa bedanya YouTuber yang mau khotbahnya diisi iklan sebanyak mungkin bahkan di tengah-tengah firman? Coba YouTuber yang seperti itu tanya-tanya kepada orang-orang yang jujur, yang berani ngomong kepada saudara. Apakah kalau firman tahu-tahu berhenti tengah-tengah ada iklan, itu menjengkelkan atau tidak? Saya pernah nonton khotbah, tengah-tengah ada firman, langsung saya hentikan. Dan kalau saya sangat kepingin nonton khotbahnya dia, saya download. Saya tonton downloadnya, tidak ada iklannya. Adalah omong kosong bahwa kita tidak bisa minta YouTube ngeset iklannya hanya di awal atau akhir. Karena gereja kami membuat polisi seperti itu. Bola-balik kebobolan dikasih di tengah, buat, tidak mau. Dan akhirnya hanya di awal atau hanya di akhir. Memang terima uang lebih sedikit tentu saja, karena iklannya dapat lebih sedikit. Tapi pikirkan ya, masukkan ke YouTube itu tujuannya pelayanan, membuat khotbah didengar banyak orang, atau tujuannya duit. Ini pelayanan yang berhubungan dengan uang. Penyalahgunaan sudah sangat mudah terjadi. Lalu tujuannya menjadi bisnis, itu berhenti menjadi pelayanan. Dan orang mulai melakukan itu, saya tidak peduli, dengar, saya tidak peduli siapa orangnya. Melakukan kekurang ajaran dan ketidakhormatan dalam firman dan Tuhan sendiri, dan mereka berhenti jadi hamba Tuhan. Mereka jadi hamba Mammon, mereka jadi hamba setan. Jangan mengundang kemurkaan Yesus. Jangan mencari uang dengan cara yang tidak halal. Kita semua butuh uang. Cari uang boleh, tapi cara yang halal. Dan kalau pelayanan, jangan karena motivasi uang, lalu membuat pelayanan menjadi bisnis. Saudara keluar dari panggilan Tuhan, saudara bukan hamba Tuhan, saudara hamba setan, saudara hamba uang, hamba Mammon. Bertobatlah atau terkutuklah, saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman. Kami melihat segala macam kekacauan, kekurangan ajaran di dalam bait Allah pada zaman Yesus. Pemerasan, bahkan terhadap orang-orang yang miskin.
Dan dilakukan bukan hanya oleh orang-orang biasa, tetapi para petinggi yang tertinggi pun ikut campur. Dan semua itu membuat orang-orang non-Yahudi tidak bisa berbakti ataupun berdoa. Karena itu dilakukan di satu-satunya tempat di mana mereka bisa melakukan hal itu. Kami sadar zaman sekarang beda bentuk gereja dengan bait Allah. Tapi tetap terjadi praktek-praktek seperti itu yang sudah dibicarakan oleh hamba. Biarlah berita ini sampai kepada telinga hamba Tuhan dan gereja-gereja yang seperti itu. Dan biarlah mereka bertobat. Hamba Tuhan yang meninggalkan panggilannya. Dari pelayanan pindah ke bisnis. Baik dalam urusan penerbitan dan penjualan buku, penerjemahan buku. Dalam urusan menjadi YouTuber. Dalam urusan mendapatkan HR dari gereja dan sebagainya. Biar semuanya sadar bahaya dari Mammon. Dan semua menjaga diri. Tetap dalam batasan yang ketat dari pelayanan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.